bekerja mencari ikan di hutan. Terkadang sang ayah juga mencari ikan di sungai. Hingga pada suatu ketika sang ayah jatuh sakit. Berbagai usaha dan ikhtiar telah dilakukan, malah tak dapat ditolak. Untung tak dapat diraih. Akhirnya sang ayah berbuat di bak Tuhan yang Maha Kuasa, hingga adik-adik menjadi anak yatim. Semenjak kepergian sang ayah, maka emak mereka yang bekerja keras untuk menyambung hidup. Hingga pada suatu ketika, entah disebabkan terlalu bekerja, sang emak pun jatuh sakit. Adik-adik sangat bersedih melihat emaknya sakit. Wahai anakku, rasanya penyakit emak semakin hari semakin parah juga, nak. Rasanya emak tak kalah lagi, nak. Tidak, kata sang adik terisak-isak sambil memijit enaknya. Wahai anakku, sekarang dengarkanlah pesan emak. Andai kata pendek titah emak, kalau tidak jauh bekerja dan pada engkau ada anakku yang tua, jagalah baik-baik adik.
Nah, keesokan harinya, Arif dan tetangganya pergi ke tepi sungai, di mana Arif ditinggalkan. Rupanya karena Arif sudah tidak mungkin lagi dibawa ke kampung, akhirnya mereka meninggalkan Arif seorang diri di tempat itu. Mereka hanya bisa berdoa semoga Arif kembali seperti sedia kala. Hari berganti hari, sebulan setelah Arif ditinggalkan seorang diri, turunlah hujan yang lebat tak henti-hentinya selama 3 siang 3 malam. Kampung mereka pun banjir dan sungai tempat Arif ditinggalkan menjadi sebuah danau yang besar. Arif hilang entah kemana. Setelah air surut, ramailah orang kampung pergi ke tempat Arif ditinggalkan. Rupanya Arif sudah menjadi seekor naga berpindah dan terbawa arus yang besar ke laut. Konon suara yang begitu riuh dan terdengar tengah malam itu adalah ada anak naga yang memiliki hantu dan setan menuju laut lepas. Nah, semenjak kejadian itu, maka daerah ini dinamakan orang Nogu Bando atau naga berani. Nah teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini, yang pertama, sesama saudara harus saling tolong menolong dan menjaga satu sama lainnya. Yang kedua, sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki sifat pantang menyerah. Ketiga, sebelum melakukan sesuatu, kita harus pikirkan baik dan buruk akibatnya. Cerita ini dikutip dari buku dari Hamka dan kawan-kawan 2007. Cerita